Assalamualaikum teman-teman. Melalui video singkat kali ini, kita akan menjelajahi dua konsep penting dalam kehidupan kita, yaitu pemaafan dan rasa syukur. Dalam dunia yang terus berubah, memahami dan mengamalkan kedua konsep ini dapat memberikan dampak positif yang besar pada kesejahteraan kita secara keseluruhan loh. Pemaafan itu apa sih? Pemaafan merupakan suatu tahap di mana seseorang bersedia untuk meninggalkan kekeliruan di masa lalu yang menyakitkan dengan melibatkan pemahaman bahwa mencari nilai dalam amarah dan kebencian itu tidak lagi relevan. Nah, penjelasan tersebut merujuk pada momen di mana kamu mencapai tingkat kematangan emosional yang siap melepaskan beban masa lalu yang penuh dengan rasa sakit. Kamu mencapai pemahaman bahwa mempertahankan kemarahan dan kebencian tidak lagi memberikan nilai atau manfaat positif dalam hidup kamu. Pada tahap ini, kamu mengakui bahwa memaafkan dan melanjutkan dengan pemahaman yang lebih mendalam adalah jalan yang lebih bermakna. Hal ini juga memungkinkan kamu untuk mencari kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Forgiveness is both a decision and a process. Kalimat ini mengacu pada ide bahwa pemaafan melibatkan dua aspek penting. Yang pertama, pemaafan adalah keputusan untuk melepaskan perasaan negatif dan memutuskan untuk tidak membalas dendam terhadap seseorang yang telah menyakiti kita. Yang kedua, proses pemaafan melibatkan waktu dan usaha dalam mengatasi perasaan kesal, marah, atau sakit hati secara bertahap. Jadi, pemaafan melibatkan kedua dimensi, yaitu keputusan sadar dan perjalanan emosional. Sekarang kita akan menjelajahi manfaat dari pemaafan atau forgiveness ini. Yang pertama itu ada bebas dari beban emosional. Nah, bayangkan jika kita bisa melepaskan beban emosional itu yang telah lama tersimpan bertahun-tahun, mungkin itu tuh rasanya seperti melepaskan batu yang sangat besar dari pundak kita. Nah, dengan memaafkan ini kita bisa memberi diri kita ruang untuk bernapas serta merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa. Selanjutnya, yang kedua adalah mengurangi stres dan rasa gelisah. Saat kita memaafkan, kita mengurangi stres dan rasa gelisah ini. Kita memberikan kesempatan bagi diri kita untuk menikmati ketenangan yang penuh makna, karena kita berhasil memaafkan seseorang atau hal negatif itu. Selanjutnya, yang manfaat ketiga adalah membuka pintu menuju pertumbuhan pribadi. Memaafkan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan pertanda keberanian. Saat kita memilih memaafkan, kita memilih untuk tumbuh dan berkembang. Kita membuka pintu bagi pelajaran berharga yang hanya kita dapatkan melalui pemaafan ini. Lalu yang keempat adalah merawat kesehatan fisik dan mental kita. Memaafkan memiliki dampak positif pada kesehatan kita. Ini seperti minuman ajaib yang menghidrasi jiwa dan tubuh kita. Dengan memaafkan, kita dapat mengurangi risiko gejala depresi, kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik secara keseluruhan. Manfaat yang kelima adalah membangun hubungan yang sehat atau memperkuat hubungan interpersonal kita. Bagaimana sih rasanya memiliki hubungan yang diliputi oleh cahaya kebahagiaan daripada awan kecemasan? Dengan memaafkan ini, kita membangun pondasi hubungan yang sehat dan saling pengertian. Lalu manfaat terakhir adalah menghargai kehidupan yang lebih besar. Melalui pemaafan, kita merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Kita bisa menghargai setiap momen indah dalam hidup ini dengan mata hati yang lebih besar. Ini adalah hadiah berharga yang hanya diberikan oleh orang yang memaafkan. Jadi, mari kita sebarkan cahaya pemaafan dalam hidup kita. Mari kita merangkul manfaat luar biasa ini dan membawanya ke dalam kehidupan kita. Dengan memaafkan, kita merangkul kebahagiaan, kedamaian, bahkan kesejahteraan kita. Sekarang kita akan bahas mengenai rasa syukur yang mendalam. Pada dasarnya, rasa syukur itu adalah sikap mental dan emosional yang menghargai serta mengakui semua hal baik dalam hidup kita. Rasa syukur ini juga cara kita mengungkapkan terima kasih atas pemberian, pelajaran, serta momen-momen yang berharga dalam hidup kita. Kenapa rasa syukur ini penting? Rasa syukur ini akan membawa kita ke jalan kebahagiaan sejati. Saat kita bersyukur, kita fokus pada hal-hal positif dan kita akan berkontribusi pada suasana hati yang lebih baik. Ini juga akan membantu kita untuk menjaga perspektif yang seimbang dalam menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara kita mengamati rasa syukur yang ada dalam kehidupan kita? Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada ketika kita merasa telah memiliki semua hal yang ingin kita miliki dulu.
Atau contoh kecilnya ketika kita melihat matahari terbit. Di situ kita akan merasakan keindahan dalam momen-momen sehari-hari dan kita dapat mengenali nilai dari pengalaman yang sederhana saja. Lalu, bagaimana cara kita membangun rasa syukur dalam hidup kita? Yang dapat kita lakukan adalah dengan membangunnya melalui latihan sadar. Nah, kadang-kadang kita terlalu sibuk hidup kita ini dengan tuntutan sehari-hari yang mungkin dapat menghalangi kita untuk merasakan rasa syukur itu. Tapi melalui latihan sadar ini, kita bisa mempraktikkan rasa syukur ini lebih mendalam. Caranya dengan mencatat semua 3 hal yang kita syukuri selama 1 hari di sebuah kertas atau di sebuah not tulisan. Ini dapat membantu kita untuk memperkuat pengamatan serta apresiasi kita terhadap hidup kita. Rasa syukur tidak hanya berlaku untuk hal-hal besar dalam hidup, tetapi juga untuk momen-momen kecil yang sering kita lewatkan. Ini bisa berupa senyuman seseorang, atau aroma kopi di pagi hari, atau bahkan dukungan dari teman-teman kita. Nah, rasa kebersyukuran ini memiliki beberapa macam manfaat. Yang pertama, melatih meningkatkan proses kognitif terutama pada proses memori. Maksudnya itu adalah ketika kita berusaha untuk selalu bersyukur, maka proses kognitif kita ini selalu menanamkan rasa kebersyukuran. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara saling tolong-menolong kepada individu lain, sehingga dapat menguatkan hubungan sosial antar manusia. Yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial dengan melalui pelepasan hormon bahagia. Misalnya, ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, akan menimbulkan rasa kebahagiaan terhadap diri sendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat manfaat yang positif antara kebersyukuran dengan hubungan sosial. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai forgiveness dan gratitude. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.